Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, umat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Semoga hari ini Bapak Ibu sekalian tetap merasakan bimbingan dan penyertaan Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kini kita akan bersama-sama memasuki renungan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 33. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, kami sangat bersyukur karena Engkau tidak putus-putusnya mau membimbing dan memelihara kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber sukacita kami. Biarlah Bapa saat ini kami semua boleh mendapatkan kekuatan dan bimbingan dari firman-Mu. Inilah kami ya Bapa, bersabdalah dengan kerendahan hati kami mau menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Sang Sabda itu kami berdoa. Amin. Inilah Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 33 berbunyi demikian. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Ketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, ketika umat Kristen bersandar pada Tuhan di tengah-tengah berbagai cobaan hidup ini, apakah kita berpikir bahwa itu bertujuan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja? Sesungguhnya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, seringkali iman dan percaya kepada Tuhan itu terutama dan pertama-tama malahan berguna untuk diri kita sendiri. Bayangkan saja Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jika kita membiarkan diri hanyut dan hancur karena sikap perlakuan orang lain atau karena situasi yang tak menyenangkan.
itu semua bukankah malah mungkin merugikan kita sendiri? Nah, dengan bersandar pada Tuhan yang penuh kasih dan pemurah, kita diberi kemampuan untuk tidak dikuasai oleh kelemahan dan kebodohan masa lalu, karena masa lalu sudah dibersihkan oleh Dia, Tuhan kita. Kita diberi kekuatan untuk menerima masa kini saat ini, bagaimanapun keadaan dan situasi yang kita terima saat ini. Dengan bersandar pada Tuhan, kita malah diberi hati yang memuji Tuhan dan dipenuhi syukur, bahkan dalam susah sekalipun. Lihatlah Paulus yang berada di dalam penjara. Paulus sukacita bersama dengan Tuhan dan bersandarnya pada Tuhan itu telah melampaui kesusahan dirinya yang berada di penjara. Walau Paulus di penjara bukan karena kesalahannya, namun karena kebenaran Tuhan yang ia nyatakan, ia juga tak protes pada Tuhan atas situasi itu. Ia malah berdoa dan memuji Tuhan seperti yang kita baca tadi. Sekali lagi, itu karena apa? Karena ia bersandar pada Tuhan saja. Puji syukur Bapak Ibu Saudara-saudaraku, puji syukur kepada Tuhan yang kita kenal dalam Kristus Yesus, yang memberikan kita pedoman untuk bersandar kepadanya melalui apa yang ditunjukkan oleh Paulus ini, hamba Kristus yang setia. Dengan ini kita dikuatkan bahwa umat Kristen tak perlu ragu untuk tetap beriman dan bersandar kepada Tuhan. Saat badai hidup melanda kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan untuk berjalan ke depan dengan iman. Walau jalan kita mungkin terasa lambat, karena halangannya berat. Tak mengapa, karena Tuhan berjalan di sisi kita. Bahkan jika kita membutuhkan jeda dan berhenti sejenak pun untuk beristirahat, berdiam diri, merenung dalam pergumulan hidup ini, Tuhan pun pastilah memahaminya. Jika kepada Paulus Tuhan demikian memahami dan mengerti beban berat yang dipanggul oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, maka itu pun Tuhan pastilah akan mengerti dan ikut memanggul beban kita. Dalam keadaan itu, marilah kita melatih diri untuk terus selalu kembali dan berharap kepada Dia, Allah yang berkuasa, yang memahami kita. Kepada Dia kita datang, karena kita beriman dan mau setia kepadanya terus selama kita hidup. Kekuatan dari Tuhan dapat muncul kepada kita yang bersandar kepadanya dalam berbagai macam cara dan wujud. Paulus mengalaminya saat itu, kekuatan Tuhan ketika gempa yang menggoncang sedemikian rupa. Malapetaka gempa malah menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuatnya bebas dari penjara itu, bukan membawa kepadanya untuk menjauh dari Tuhan. Bahkan juga tidak hanya itu, goncangan itu malah membawa kepala penjara dan keluarganya juga kepada Tuhan. Paulus sudah menjadi alat di tangan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita, orang-orang yang beriman, saudara-saudaraku, akan terus mendapat kekuatan. Artinya adalah kemalangan bagi
orang lain mungkin saja, tapi bisa menjadi kekuatan buat kita. Kelepasan dan muncul atau tumbuhnya iman bagi orang yang dikasihinya. Itu bisa terjadi. Paulus tidak mengacuhkan kepala penjara itu pada waktu itu. Ia tahu bahwa kepala penjara itu sedang kesusahan dan tertekan. Lalu ia bertindak menunjukkan kasih dan rahmat Tuhan melalui dirinya. Kasih Paulus melampaui kebencian pada petugas yang memenjarakan dirinya, sehingga Paulus dapat menjadi orang yang mengulurkan tangan bagi keselamatan kepala penjara itu, bahkan keluarganya juga. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak seluruh umat Tuhan, kenyataan yang dialami oleh Paulus membuat kita menyadari bahwa dalam keadaan sulit, kiranya kita tidak mengurangi iman dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Kita adalah umat Tuhan yang setia dan mau berlari selalu kepada Tuhan. Kita layak dan bisa untuk tetap menjadi saluran kasih Tuhan dalam keadaan apapun. Kiranya kita terus yakin bahwa kekuatan, berkat, dan sukacita akan terus mengalir dalam hidup kita, karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, saat ini kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang ada dalam masa sulit. Kalau mereka saat ini sedang sakit ya Bapa, atau dalam proses pemulihan. Apakah itu karena COVID atau karena penyakit-penyakit lain. Kami mohon ya Bapa, kasih setiamu bersama-sama dengan mereka. Kiranya kekuatan dari Tuhan saja yang memampukan mereka untuk tetap berjalan atau berlari kepada Tuhan. Biarlah Tuhan di masa-masa perawatan dan pemulihan ini, kiranya Tuhanlah yang mengulurkan tangan-Mu, menolong, menjamah, dan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Kami juga tetap mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada dalam keadaan atau masa-masa sulit karena situasi pandemi ini ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang menolong mereka, memulihkan mereka. Kiranya Engkau sendiri yang membuat mereka tetap bersandar dan beriman kepadamu. Bukalah ya Bapa tingkap-tingkap pintu-pintu berkat-Mu bagi mereka. Mohon ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, para pengusaha yang sudah diberikan berkat dan karunia oleh Tuhan untuk bertanggung jawab pada banyak orang yang bekerja padanya. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka berkat-Mu, hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, kesehatan yang daripadamu. Berilah kepada mereka ya Tuhan kekuatan untuk tidak memecat karyawannya Tuhan. Berilah juga para karyawan ini pengertian yang baik karena situasi ini, sehingga ada saling kasih dan pengertian satu kepada yang lain dalam menjalankan usaha. Kiranya Tuhan Engkau sumber kasih karunia bagi kami, bagi mereka hadir ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-gereja, juga gereja kami yang telah membuka diri untuk beribadah secara onsite terbatas. Biarlah Tuhan Kau lindungi kami, supaya ketika kami mau lebih dekat kepada Tuhan, kami juga tetap mendapatkan penjagaan dari Tuhan. Namun bersamaan dengan itu ya Tuhan, ajari kami untuk juga mau menjaga diri kami dari menyebarnya virus COVID ini. Buatlah kami terus-menerus ingat untuk taat pada protokol kesehatan. Ya Bapa, tolonglah.
Kami juga ya Bapa dengan penuh kasih mau berdoa untuk pemerintah negara kami. Biarlah mereka juga diberikan hikmat dan pengertian, diberikan kasih kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bisa menjalankan bangsa ini dengan baik di tengah-tengah pandemi. Tuhan tolonglah, jauhkanlah sifat egois dan serakah, jauhkanlah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk kehidupan kami bersama dengan orang-orang lain yang beragama lain Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya kami bersama-sama tetap menjalankan kehidupan kami mengabdi kepadamu dengan cara kami dan mereka, dan kami boleh hidup saling menghormati satu dengan yang lain. Tuhan tolonglah, kuatkanlah kami dari orang-orang yang mau memunculkan dan menumbuhkan, mengembangkan permusuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah dan jauhkanlah ya Tuhan kami dari malapetaka. Oleh karena itu kami mohon kekuatan dan kebijaksanaan-Mu serta hikmat-Mu untuk seluruh aparatur pemerintah kami yang akan menjaga bangsa ini supaya tetap aman. Tentara Republik Indonesia, kiranya Tuhan menolong mereka semua. Ya Tuhan, tolonglah. Inilah doa kami ya Bapa, sempurnakanlah, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat kami berharap, bergantung, dan sumber kekuatan kami. Amin. Tuhan menolong Bapak Ibu saudara-saudaraku semua. Amin.